Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Dea Aurelia, Salma Priscilia, dan Toman Susianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Apa itu P3B? P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau yang biasa disebut sebagai tax treaty, merupakan perjanjian pajak antara dua negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua pihak negara, dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda dan untuk menarik investasi modal asing ke dalam negeri. Pada dasarnya, P3B menyelesaikan permasalahan pajak berganda dengan mengatur pembagian hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber, yang dimana negara domisili adalah negara tempat subjek pajak berdomisili, sedangkan negara sumber adalah negara tempat subjek pajak tadi mendapatkan penghasilan. Cara penghindaran pajak berganda memiliki 3 cara. Yang pertama, unilateral atau sepihak, yang dimana negara yang bersangkutan memasukkan dalam perundang-undangan pajaknya tentang ketentuan untuk menghindari pajak berganda dengan prosedur yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mana di dalamnya mengatur masyarakat atau badan internasional yang ditetapkan sepihak oleh negara itu sendiri. Yang kedua, dengan cara bilateral atau antar negara, dilakukan dengan melakukan perjanjian pajak antar negara yang dikenal dengan istilah tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B. Yang ketiga, penghindaran pajak dengan cara multilateral, yang dimana perjanjian yang disepakati oleh lebih dua negara yang berkepentingan untuk menghindari terjadinya pajak berganda. Penghindaran pajak berganda secara bilateral dilakukan dengan melakukan perjanjian pajak antar negara yang dikenal dengan istilah tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B, atau lengkapnya adalah Agreements for Avoidance of Double Taxation and Prevention of Tax Evasion. Untuk memudahkan dalam menyelesaikan perjanjian perpajakan bilateral, terdapat beberapa metode rancangan perjanjian penghindaran pajak berganda, seperti OECD model yang biasa dipakai oleh negara-negara Eropa dan UN model yang biasa dipakai oleh negara berkembang. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki perjanjian perpajakan tax treaty secara bilateral dengan 56 negara. Model perjanjian penghindaran pajak berganda P3B. Yang pertama, ada model OECD. Model OECD merupakan singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development, dengan anggota yang terdiri dari 26 negara. Perjanjian model OECD ini disusun dan dikembangkan oleh komite yang dibentuk oleh negara-negara OECD khusus untuk memecahkan masalah-masalah perpajakan yang dihadapi kumpulan negara tersebut. Yang kedua, model UN. Model UN atau United Nations memiliki tujuan tax treaty yang lebih luas, yaitu meningkatkan investasi asing, serta sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang. Berdasarkan tujuan ini, model UN menginginkan hak pemajakannya lebih banyak di negara berpenghasilan, sehingga pada perumusan pasal-pasal, definisinya lebih luas ketimbang model OECD. Adapun tujuan perjanjian penghindaran pajak berganda P3B. Yang pertama, tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Yang kedua, peningkatan investasi modal dari luar negeri. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. Yang kelima, kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Syarat untuk memanfaatkan P3B. Yang pertama, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam UU PPH dan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Yang kedua, penerima penghasilan bukan subjek dalam negeri Indonesia.
Yang ketiga, wajib pajak luar negeri atau WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Yang keempat, tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Yang kelima, penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. P3B model Indonesia merupakan model metode P3B yang digunakan oleh Indonesia. Model ini merupakan gabungan dari kedua model OECD dan UN yang telah dimodifikasi sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan Indonesia. Model P3 Indonesia banyak bersesuaian dengan UN model. Namun demikian, dalam realisasinya, isi model P3B Indonesia tidak selalu sama dengan UN model. Tergantung dari proses negosiasinya. Proses negosiasi antar negara. Artikel pada isi P3B model Indonesia. Yang pertama, Permanent Establishment. Permanent Establishment atau BUT adalah suatu tempat permanen yang terletak di satu negara yang digunakan oleh penduduk negara lain, yaitu subjek pajak luar negeri, untuk menjalankan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya. Pada artikel ini, model Indonesia mengadopsi artikel UN model, dan itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PPH, yang mana isinya adalah bahwa UN model memasukkan pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui pegawai atau orang lain yang dipekerjakan untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di negara treaty partner atau dalam proyek yang sama atau yang berhubungan untuk suatu masa atau masa-masa yang berjumlah lebih 6 bulan dalam periode 12 bulan sebagai BUT. Nah, model Indonesia ini senada dengan UN model. Yang kedua, business profits. Model Indonesia mengadopsi artikel UN model ini dan itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PPH. Adapun kriteria business profits menurut UN model. Laba suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di negara pihak pada persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Jika perusahaan itu menjalankan usahanya sebagaimana tersebut di atas laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya. Itu tetapi hanya sebesar laba itu yang dapat diatribusikan kepada A. Bentuk usaha permanen, B. Penjualan barang-barang atau barang dagang di negara lainnya itu dari jenis yang sama atau serupa dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu, atau kegiatan bisnis lain yang dijalankan di dalamnya. Negara lain yang sejenis atau serupa dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu. Yang ketiga, artikel tentang shipping, inland waterways, transport, and air transport. Model Indonesia mengadopsi UN model, yang dimana laba yang diperoleh dari pengoperasian pesawat terbang dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di negara tempat manajemen efektif perusahaan tersebut berada. Sedangkan untuk kapal laut masih bisa dipajaki di negara sumber dengan pengurangan tarif. Model Indonesia dan model UN model dengan memberikan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku menurut ketentuan domestik. Yang keempat, artikel mengenai dividen, bunga, dan royalti. Model Indonesia sesuai dengan UN model, yang dimana UN model tidak menyebutkan secara spesifik besaran tarif pajak karena akan dinegosiasikan. Khusus pada royalti, UN model memberi hak pemajakan dengan pembatasan kepada negara sumber. Selanjutnya mengenai capital gains dan other income. Berbeda dengan pola sebelumnya, untuk capital gains, model Indonesia menyimpang dari UN model dan bahkan model Indonesia bersesuaian dengan OECD model. Mengenai other income, menurut
and model, meskipun utamanya hak pemajakan atas penghasilan lain-lain tersebut berada pada negara domisili, negara sumber masih dibolehkan memajaki bila penghasilan tersebut timbul di negara sumber. Berbeda dengan kedua model tersebut, model Indonesia menawarkan bahwa untuk penghasilan lain selain dari lotre dan hadiah akan dipajaki di negara domisili. Tax haven country. Apa itu tax haven country? Secara umum, tax haven country didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk. Controlled Foreign Corporation atau disingkat CFC adalah ketentuan pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh WPDN wajib pajak dalam negeri dari usaha di luar negeri. Jadi, CFC adalah pemajakan atas hasil investasi di luar negeri yang masuk ke Indonesia. Controlled Foreign Corporation atau CFC adalah perusahaan yang berkedudukan di luar negeri, offshore company yang kepemilikannya dikuasai oleh wajib pajak dalam negeri. Special Purpose Company. Special Purpose Company adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu, dikuasai hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya. Spesi dapat digunakan sebagai suatu saluran or conduit dalam menghindari pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dengan cara mendirikan perusahaan di salah satu negara mitra, tax treaty or treaty shopping. Treaty shopping. Treaty shopping merupakan suatu skema penyalahgunaan P3B, treaty abuse, untuk mendapatkan manfaat, keuntungan, dan fasilitas perpajakan tax treaty oleh pihak yang sebenarnya tidak boleh berhak untuk mendapatkan tax treaty tersebut. Dalam praktiknya, treaty shopping melibatkan para pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan cara subjek pajak tersebut membentuk suatu perusahaan conduit company di negara yang mempunyai tax treaty tersebut dengan tujuan hanya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas perpajakan yang tercantum dalam tax treaty negara bersangkutan. Transfer price. Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan pada unit usaha individu pada perseroan multi atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Tin capitalization dan investasi bisnis. Dalam dunia investasi bisnis, ada bermacam-macam langkah yang dapat dijadikan pertimbangan, yang tentunya dilakukan guna memberikan keuntungan bagi perusahaan. Salah satu kondisi yang banyak dilakukan oleh banyak perusahaan adalah tin capitalization.